meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April. Sejak 28 Oktober 1928, para pahlawan kita telah merancangkan dan menerapkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama. Yang pertama, yaitu tentang persatuan bangsa, yang kedua tentang cinta tanah air yang satu, dan yang ketiga, bahasa persatuan. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh, di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Indonesia, bahasa persatuan. Seringkali dipeleseti, jadi bahasa yang tidak pantas. bahasa yang diplesetkan, bahkan penyebutan nama binatang kepada sesama, mengumpat, menghina, semua bahasa yang keluar dari mulut manusia itu bisa berdampak begitu buruk. Penyalahgunaan bahasa ini menjadi salah satu sarana untuk bullying, sampai menjatuhkan mental seseorang. Laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Salah satu nilai-nilai Sumpah Pemuda adalah rasa kekeluargaan yang merupakan sikap dan perbuatan yang mengutamakan kebersamaan dan bergaul. Kebersamaan yang berbentuk rasa nyaman antar pergaulan, bukan sikap yang dapat menyakiti atau bersifat mengumpat. Adanya media sosial, mengapa malah dijadikan sebagai tempat mengumpat dan saling menjatuhkan? Mengapa media sosial malah menjadi sarana untuk berbahasa kasar? Bahasa kasar ini bukan hanya terjadi secara langsung, terjadi pula secara online. Zaman sekarang, pengguna media sosial begitu disalahgunakan oleh pemuda. Bagaimana perasaan para pemuda zaman penjajahan yang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan? Terpakunya generasi milenial dengan sosial media meningkatkan potensi berbahasa kasar dan saling mengumpat via online sosial media. Kita, sebagai pemuda-pemudi Indonesia, harus menjaga citra dan nama baik bangsa kita di ranah internasional. Tidak perlu memulai dari langkah yang besar, cukup dari langkah kecil, yaitu diri kita sendiri. Kita dapat memulai dengan menjaga tutur kata, bijak dalam menggunakan media sosial, dan tidak berkomentar buruk di jejaring sosial. Sehingga kita dapat membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang aman, tentram, dan damai. Selain itu, kita juga dapat menjaga persatuan, karena mengumpat dan berbahasa kasar hanya dapat menjatuhkan satu sama lain. Pemuda adalah penerus dari apa yang telah dikorbankan oleh pahlawan kita. Jika kita saja tidak bisa menjaga bahasa persatuan, bagaimana kita bisa menjaga kemerdekaan? Contohnya apa saja yang bisa kita upayakan? Pertama, kita dapat mewujudkannya dengan melatih diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di era sekarang ini, bahasa asing seringkali diselip masuk ke dalam bahasa sehari-hari kita. Oleh karena itu, sekarang kita perlu membiasakan diri kita sendiri untuk kembali menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, mempelajari menggunakan bahasa Indonesia yang lebih formal dan baku. Para pemuda sekarang lebih mengutamakan mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan semua upaya ini juga membutuhkan pendidikan, di mana pemuda dibiasakan untuk nyaman menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang seharusnya. 3. Cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saat ini, banyak anak muda yang tidak berminat menggunakan bahasa Indonesia dan cenderung meremehkan karena digunakannya sehari-hari. Seharusnya, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dan cinta kepada bahasa Indonesia, dengan artian kita harus memahami, mengenal, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Karena dengan adanya bahasa Indonesia, semua ras, suku, dan golongan di Indonesia dapat bersatu. Jadi refleksi untuk kelompok kami adalah Tuhan selalu mengajarkan kita tentang pengetahuan dan hikmat kebijaksanaan. Lalu yang kedua, Tuhan mengajarkan kita buah-buah roh dan sifat kekristenan dalam hidupnya. Dan mari kita mulai mendekatkan diri kita dengan Tuhan, bisa juga dimulai dengan cara membaca Alkitab dan bersaat teduh selama 15-20 menit per hari. Lalu kita juga bisa bagikan kasih Kristus kepada orang-orang di luar sana, agar setiap orang juga bisa tahu bahwa Tuhan memberikan anugerah yang terbaik untuk kita semuanya. Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita untuk mendiskriminasi antar satu sama lain, tetapi Ia selalu mengajarkan kita untuk bisa menyebarkan kasih dalam berkata-kata. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi siapkah kamu?